Baik, pada kesempatan ini saya ingin sharing-sharing sedikit ya, bagaimana cara cara mudah menghubungkan antara aktivitas dengan relasi target SKP, bagaimana ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mustafa Sumbon. Apa kabar Bapak Ibu ASN, P3K, Bapak Ibu operator sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, semuanya aja yang lagi lihat video tutorial saya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat selalu dan aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sharing-sharing sedikit ya, bagaimana cara mudah menghubungkan antara aktivitas dengan relasi target SKP, bagaimana ya gitu ya. Sementara kan target SKP sekarang yang versi baru, mungkin ada yang belum paham ataupun ini ya, masih belum memahami gitu ya antara hubungan aktivitas dengan relasi target SKP ya. Lebih jelasnya yuk langsung saja kita simak tutorialnya, jangan di skip ya. Oke ya, pertama-tama pastinya sudah aktif internetnya ya, kemudian kita browsing ya. Saya ini sudah masuk ke dashboard akunnya Ibu Karmini SPDSD. Kita masuk ke laman ataupun website kerjaku.indramayukab.co.id/dashboard ya. Ini sudah masuk dashboard ya. Oke, langsung saja kita ke aktivitas, kita klik ya, kemudian langsung saja kita kasih contoh mengisi aktivitasnya ya. Kita klik tanda plus, kemudian tanggalnya kita tentukan ya, tanggal 25 Mei sekarang ya. Aktivitas misalkan mengajar, pembelajaran lah ya, pembelajaran tema 6 ya. Oke, kemudian catatan ini ya, misalkan pembelajaran disamakan aja tema 6, misalkan kelas 3A ya, beliau itu ngajarnya 3A. Kemudian aktivitas dengan relasi target SKP itu kalau kita ini melakukan tindakan, artinya praktek gitu ya. Jadi kita tentukan target SKP-nya, kita klik. Nah, di sini kan tersedianya perencanaan pembelajaran, ini tidak ada kaitannya. Yang kedua, terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Nah, pastinya terlaksananya berarti ini ada hubungannya dengan kegiatan belajar. Tadi ada ini langsung praktek ya, berarti hubungannya dengan poin kedua ya, di target SKP poin kedua, terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Oke. Kemudian kita isi nanti aja ya. Jadi ini sekedar contoh aja teman-teman ya. Baik, misalkan aktivitasnya ini ya, RPP ya, membuat RPP membuat
PP. Ya, misalkan di sininya juga sama ya, membuat RPP. Kalau di catatan itu lebih lengkap juga nggak masalah ya. Kalau di aktivitas itu sudah ditentukan dari sana ya Bapak Ibu ya. Misalkan pembelajaran tema 6 gitu ya. Ya. Kemudian relasi target SKP-nya kita pilih karena ini berhubungan dengan administrasi membuat RPP itu ya. Jadi berhubungan dengan poin 1 ya, tersedianya dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, dokumen artinya kan membuat sebuah administrasi seperti membuat RPP gitu atau mengisi ya pokoknya ada kegiatan dengan ini administrasi gitu ya. Ya Bapak Ibu semuanya. Ya, kita klik yang pertama di sini ya. Ya. Kalau misalkan apa ya? Misalkan ujian. Ya, misalkan mengawas ujian. Ya, misalkan kemarin itu ya, kalau mengawas ujian di sini catatannya misalkan mengawas ujian sekolah itu ya. Nah, ininya relasi target SKP-nya berarti poin ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, ini poin yang keempat, terlaksananya tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban guru ya. Berarti ini nih. Ya, kalau ini mengawas ya itu ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Misalkan kegiatannya mendampingi lomba. Misalkan lomba di sini. Ya, udahlah misalkan melaksanakan lomba gitu ya. Misalkan di sini mendampingi siswa lomba misalkan O2SN gitu ya. Ya. Nah, relasi target SKP-nya kira-kira apa nih? Nah, yang sama yang tadi ya, terlaksana tugas tambahan itu kan tugas tambahan guru ya, ya diantaranya mengawas, mendampingi siswa lomba ataupun menjadi juri di suatu lomba gitu ya. Oke, ini lagi ya itu ya. Misalkan ini ya, apalagi misalkan panitia gitu ya, misalkan panitia lomba melaksanakan lomba ya, misalkan tinggal diganti aja kalau jadi panitia lomba di sini misalkan panitia, jadi aktivitas itu diperkuat oleh catatan ya Bapak Ibu. Panitia lomba O2SN misalkan relasi target SKP-nya sama ya, jadi tugas tambahan guru gitu ya. Oke, itu saja kira-kira ya. Misalkan di sini yang poin berapa nih? Ada rapat gugus ya, misalkan di sini rapat gitu ya. Ya sekali-kali gitu ya, rapat koordinasi lah gitu ya. Misalkan di sini rapat
ini PGRI. Ya, misalkan relasi target SKP-nya, jadi pilih yang ini nih, tersedianya pelaksanaan ini ya. Kalau rapat tugas tambahan sama ya, seperti tadi, kegiatan pokok sesuai dengan beban guru ya. Kalau tersedianya dokumen ini berhubungan dengan surat menyurat ya, seperti di poin 1 ada dokumen, berarti berhubungan dengan administrasi atau surat menyurat nih. Berarti sama aja ya ini ya, terlaksananya tugas tambahan. Nah, ini sama aja, ada rapat guru atau rapat apa gitu ya. Oke. Misalkan membuat surat ya, misalkan aktivitasnya surat melaksanakan penatausahaan. Ya udahlah, ini membuat surat, misalkan mengetik. Nah, ntar dulu nih, mengetik yang diperkuat oleh ini ya, catatan. Jadi aktivitas itu sudah ditentukan dari sana. Kemudian kita catatan ini jadi kegiatan yang sebenarnya yang kita lakukan gitu ya, mengetik surat, misalkan undangan rapat ya, undangan rapat guru misalkan ya. Ya. Nah, di sini relasi target SKP-nya karena berhubungan dengan administrasi atau dokumen ya. Jadi kita ke ini tersedianya dokumen. Nah, di sini ya, kalau surat menyurat ya. Ya, oke. Itu aja Bapak Ibu, teman-teman semuanya, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua ya. Yang terpenting itu untuk para guru ASN P3K ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe, like dan juga komen, mohon kiranya di subscribe video tutorial saya ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.